Ini ada dua. Hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, kalau yang hukum Kirchhoff 1 itu dia hubungannya dengan arus listrik ya. Dimana biasanya nih di cabang gitu ya. Dimana dia jumlah aljabar kuat arus listrik yang melalui titik cabang sama dengan 0. Nah, artinya apa? Bahwasanya ini konteksnya dia arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Mengetahui masuk atau tidaknya itu dari tanda panahnya ini. Dari tanda panahnya. Nah, misalnya ini nih, kalau dia menuju ke titik dari titik ini kan titik cabangnya A ya. Nah, ini menuju berarti dia masuk. Tapi kalau dia keluar kayak yang I5, I4 dan I3 ini dia merupakan I yang atau kuat arus yang keluar dari titik cabang. Sedangkan untuk dalam rangkaian tertutup ya. Kalau hukum 2 Kirchhoff nih rumusnya. Dia dalam rangkaian tertutup jumlah aljabar atau GGL dia sigma IR tambah sigma E atau GGL itu sama dengan 0 nanti. Nah, di sini kita harus lihat ya aturan yang pertama. Kalau jika gerak mengikuti arah loop ya, maka dia E-nya positif dengan kutub plus sumber tegangan lebih dahulu. Nah, kalau misalnya ini kan ke sini nih. Lihat, ini kan dia mulai mutarnya ke gini. Berarti dia akan ketemu dengan yang negatif dulu. Ya biasanya yang R ini akan ketemu negatif kan berarti. Karena yang pendek itu negatif, yang panjang itu positif gitu ya. Tandanya. Nah, berarti dia negatif tuh berarti E-nya. Nah, E jika gerak mengikuti arah loop bertemu dengan kutub negatif, sumber tegangan terlebih dahulu. Nah, kalau I positif jika arah loop searah dengan arah arus. Kita harus lihat nih, oh ternyata arusnya gini, searah ya. Kan arah arusnya akan searah dengan arah loopnya, berarti dia positif. Tuh, tapi kalau dia negatif, IR-nya negatif kalau dia berlawan arah. Bisa dipahami untuk hukum Kirchhoff 2 konteksnya? Ini loop ini ditentukan dari sini atau kita yang nentuin, Pak? Bukannya dari soalnya. Dari soal. Jadi nggak ada yang perlu kita lihat itu ya tadi mendefinisikan. Kalau dia lagi GL-nya itu dia apakah dia positif ya, kalau ketemunya apa negatif konteksnya. Jadi apakah kalau misalnya ini negatif itu ketika apa? Oke, boleh dicatat dulu untuk ketentuannya. Atau mau mulai dari yang ini aja, dua Kirchhoff-nya ya. Ya, aku mau. Boleh lu ininya di ini. Ini aku bisa dulu. Panggilan kembali untuk seluruh siswa yang mengikuti ekskul basket, ekskul voli, tidak membuat salah satuan, para tidur, ekskul panahan dan silat di sini agar dapat segera ke depan latihan positif dari panggilan kembali untuk seluruh siswa yang mengikuti ekskul basket, ekskul voli, tidak membuat salah satuan, para tidur, ekonomi panahan dan silat di sini agar dapat segera ke depan latihan positif. Ya dari ini ya, dari boarding house, boarding schoolmu ya. Udah? Gitu ya, Kak. Boleh ya? Oke, coba lihat yang di atasnya.
This is the program working together having to work to overcome the inadequate project untuk santri dan siswa yang terjadwal kegiatan AFC pada sore hari ini untuk segera menuju di kelas yang telah kami tentukan. Untuk tingkat SFP, kelas 7 akhir polis 2, materi sains bersama disiplin 3 dan juga terkebasnya untuk teruskan materi fisik, tidak apa materi dia di Rizal, Adit Assalim, dan Oke, sudah. Nah, ini contohnya langsung kerjaan. Itu ada pertama, kamu tentukan dulu arah loopnya tadi, ya kan? Dan arah alur. Tetapi lebih baik arah alur itu searah arus. Kedua, jika ini bertemu foto positif, maka I-nya akan bernilai positif. Dan sebaliknya. Tapi kalau misalnya arah loopnya itu kan tadi atau arah arusnya arus atau positif. Tapi kalau tidak searah dia akan negatif. Ini kan I-nya negatif. Karena pertama kan? Nah, yang E1-nya negatif, yang E1-nya ini kan negatif, kemudian IR1-nya positif, kemudian ini ketemu positif langsung, berarti dia E2-nya ini positif lagi, dan E3-nya juga positif. Coba ulang lagi Kak. Yang satunya kenapa? Ya, ini kan yang pertama ketemu nih. Yang pertama ketemu kan dia yang pertama ketemu adalah yang yang negatif. Kalau ini yang ketemu kan dia panjang. Nah, kalau ini nah ini juga kalau ketemu nanti kan panjang juga. Dia positif. Ya cuma untuk yang GGL-nya. Nah, kalau I-nya juga sama tuh. Positif semua. Kenapa kan R1-nya nih sekarang. Ini juga R2-nya kan nanti pasti bakalan segini dia. Masuk juga di sini kan. Nah, dia berarti ke arah arus semua. Satu itu apa enggak? Gimana? Itu apa itu I ya? Iya, itu adalah beda potensial juga. Beda potensialnya. Ya, AC gitu kan. Itu kan kalau misalnya sumber arus listriknya itu kan E namanya. Nah, kalau kita lihat di sini, sekarang kita beda potensial. Misal, kamu jadi pengen menganalisa beda potensial titik A sama titik C. Nah, titik C itu ada yang pertama potensial itu sumbernya. Nah, dia kan ini kan pertama ketemu dengan positif kan, dia akan ketemu yang panjang berarti positif, makanya satunya positif. Tambah E2-nya juga positif pasti bakalan karena kan ketemu yang panjang duluan. Ya kan? Nah, dari satunya itu juga positif. Kenapa? Karena nanti arusnya kan ke kanan. Maka jadi ini beda potensialnya yang ada di titik AC. Kalau CB, nah berarti dari C ke B kan berlawanan arah dengan arus. Kalau C berarti dia E2-nya dikurang I1 karena R. Nah, E2 kurang I1 kali R. I2 dikurang I kali R1 gitu. Karena dia berbelakang. Mana belakang? Yang bertolak belakangnya adalah yang searah dengan arusnya, ya kan berlawanan arah. Oke. Nah, kalau yang di titik B aja itu kan berarti kita bisa lihatnya dari E2 pertama positif, I dengan R1-nya positif ditambah I kali R2-nya. Kalau VB
Karena kan mulainya dari sini ya. Positif. Itu sih analisanya. Jadi kita harus ngelihat juga apakah dia berlawanan dengan arusnya atau enggak. Oke. Catat dulu bentar, Kak. Apa? Dicatat dulu bentar. Oh iya, boleh. Nanti kita lebih banyaknya ke latihan soal-soal ya. Iya, Pak. Pertama itu bikin 930 sampai 10-an. Iya, jadi besokannya. Kalau kamu yang kabar lagi jadi kayak gimana nanti? Dia mau pertama dulu langsung gitu. Iya, maksudnya. Udah, Kak. Udah ya? Kita mau boleh tes dulu untuk yang langsung ke hukum Kirchhoff-nya atau yang sampai ke sini aman semua materinya dari kuat arus kayak hukum Ohm dan sebagainya, itu materinya juga udah selesai. Sudah, Kak. Oke, berarti langsung ke hukum Kirchhoff aja ya. Iya, betul. Kayak hukum Kirchhoff-nya mulai dari hukum Kirchhoff 1 juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, berarti aku pilih soal-soal yang hukum Kirchhoff aja kalau gitu ya. Oke, ini ada nomor 20 nih, soal untuk hukum Kirchhoff aja. Nah, di sini kan perhatikan gambar berikut, tentukanlah kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Ya, jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian nih. Yang mana apa 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, dan 4 ampere, dan 5 ampere. Nah, ini aku tawarkan buat kamu sendiri, mau coba ngerjain sendiri dulu atau dibantu aja coba, Kak. dibantu dulu ya. Ya. Oke, baik. Dari sini mungkin ada yang perlu kita ketahui dulu nih dari soal ini. Dia kuat arusnya. Kalau untuk loopnya coba, biasanya kan ada ini ketahuan dari soal ya. Nah, ini coba kita buat sendiri juga nggak apa-apa. Maunya ke atas kayak gimana? Ke arah jarum jam aja, Kak. Arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Berlawanan arah jarum jam. Boleh gini aja. Jadi kan ini kita buatnya kalau searah jarum jam kan berarti gini ya. Nah, ya kan? Nah, terus kita mulai dari
hukum Kirchhoff. Nah, bahwa kira-kira ini hukum Kirchhoff berapa ya kalau untuk rangkaian seperti ini? 2 ya? Ya, 2. Karena kalau yang satu tadi yang titik cabang itu ya, nah, hukum Kirchhoff 2 berarti dia rumusnya tadi apa? Hukum Kirchhoff 2. Apa sigma IR tambah sigma Sigma G. E ditambah ini sigma ya. Jelek banget tulisannya. Dikali ditambah ya sigma IR itu sama dengan 0 kan? Iya. Nah, kemudian kita analisa lagi E-nya yang mana, IR-nya yang mana dan sebagainya. Itu pertimbangan menurut saya. Oke. Mulai dari sini kita tahu nih. Kita mulai dari 6 volt. Boleh deh, aku maunya dari sini ya. Kan di sini 6 volt. Ini pertama ketemu dia kemana ya? Kalau 6 Ya, yang 6 volt ini negatif kan? 6 Ya, volt yang lah. ya kan ketemu negatif kan? Berarti harusnya Iya. ke atas. Kok nggak bisa dicutik? Nah, berarti kan dia min 6 volt. Nah, dia berarti min 6 ditambah. Nah, dia akan ketemu dengan I1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Ini rangkainya apa sih kalau 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm itu? Seri. Ya, dia rangkainya seri ternyata ya. Kan dia rangkainya seri berarti dia harus diapain? Ditambah ya. Ditambahkan jadinya 6 ohm. 6 6 ohm. 6 ohm berarti. Oke. Lalu Habis itu ke berarti kan kita I dikali dengan kan kuat arus ya, pasti dia kuat arus dikali dengan jadi karena dia kita anggap kayak gini kuat arusnya searah ya dengan apa perputaran love-nya, berarti I dikali dengan 6 ohm, benar kan? Nah, lalu dia ketemu dengan apa lagi nih? Dia kan ketemu dengan ternyata dia ketemu dengan yang panjang yang ini. Jadi dia plus maka dia dari 3 volt. Ya, 3 volt. Kemudian ketemu apa dia setelah itu? Ketemu min 3 volt. Berarti dia ketemu dengan min 3 volt. Min 3 volt. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kita selesaikan nih min 6 kan yang ada angkanya cuma min 6 tambah 3 kurang 3. Berarti 3 kurang 3 kan 0 tuh. Ya enggak? Berarti tinggal min 6 ditambah I kali 6 sama dengan 0. Berarti I kali 6 sama dengan 6 kan? Kalau pindah ruas kan dia tetap 6 nih. Min 6 ini pindah ke sebelah kanan. Maka I itu berapa? 6 dibagi 6 alias 1 ampere. Jawabannya yang A. Bisa sejauh ini? Bisa Kak, sudah lumayan mengerti. Yang dicatat dikit bentar ya. Boleh. Ya. Lanjut aja Kak, udah di screenshot aja dong. Oke, baik. Kalau gitu, aku minta kamu kerjain dulu mandiri untuk nomor 21 bisa ya. Oke, nomor 21 ya. Nanti kalau kamu catat dulu aja soalnya biar aku scroll ke atas. Udah Kak, udah di foto. Udah di screenshot mungkin? Udah ya? Udah. Nah, oke, boleh bisa lihat ini opsinya ya. Jawabnya yang mana?
Berarti minggu ini cukup Selasa dan Rabu aja ya? Iya, Kak. Oke. Kak, itu kalau S1 sama R yang kecil itu ditambah ya, Kak? Nah, kalau untuk R yang kecil, Mm. oh ada R kecilnya ya? Iya. Ya, jadi dia ada hubungan antara yang R yang kecilnya itu juga. Jadi dia itu namanya hambatan dalam ya, hambatan dalam baterai. Itu berarti dikali atau ditambah, Kak? Dikali. Berarti dia cari arusnya, ya kan? Dia sigma E tambah sigma IR, gitu kan? Nanti ya kamu mau dia kan searah tuh. Berarti dia yang dilihat itu 20 ya di sini ya. Ini kan berarti yang dilihat mana yang bawah. Nah, E1-nya 20 kan, berarti 20 ini kan positif. 20 dikurang R2 yang E2-nya berapa? 8. Berarti 20 kurang 8 kan nanti jadinya. Ya. 20. Oh, iya. Nah, terus kita tambahin semuanya nih IR-nya, termasuk juga R1 R2-nya kita tambahin semua kan. Ada Hmm. 1, ada 6, ya kan? Hmm. Nah, jadi tambahin semua tuh. Ada 1 tambah 6 tambah 4 tambah 1 lagi. Nah, kita tuh cari keseluruhannya. Karena hambatan dalamnya juga diperhitungkan hambatan dalam baterainya. Hmm. Nah, baru nanti cari I. Oke, paham? Ini sini ditanyanya beda potensialnya berarti di apa nih? Nah, kalau untuk beda potensial, berarti kan kita tetap mencari I-nya juga, Hmm. cari kuat arus listriknya. Nanti kalau beda potensial sama tegangan, itu kan kuat arus listrik kan beda tuh. Yang ini yang ditanya beda potensial antara A dan B. Kan ya ini kan A dan B. Yang ini Hmm. berarti cuman dimana A dan B itu cuman ada E2, R2, dan R2 yang besar. Hmm. Ada ini kan. Iya. Nanti kita perlu cari I-nya berapa. Sehingga nanti kan I-nya itu bisa kali dengan R2 kan. Hmm. Oh, Dikali iya. R2 ditambah R2 yang kecil. Nah gitu. Jadi Tadi kita R, perlu I ke A, tadi R kecil itu diapain, Kak? Ditambahin ya? ya ditambahin. Hmm. Pertama kita cari I keseluruhan dulu berapa. Hmm. I keseluruhannya berapa. Baru nanti kita masukkan ke konsep yang ini. VAB-nya berapa. Oh, oh. Beda potensial AB. Kamu kelas 12 kan ya? Iya, Kak. Kak, tadi sigma E-nya itu E-nya S1 dikurang E2-nya, 20 dikurang 8. Iya, 20 kurang 8 kan. Yang pertama E1-nya yang ketemunya positif. Yang kedua kan negatif. Oh, iya.
Udah belum? Ya. Bener. Nah, udah Kak. Udah Kak, udah. Udah ya. Jadi kira-kira jawabannya berapa? Kayaknya D Kak. D? Oke. Kenapa sih jawabannya D? Coba ya. Pertama, kamu dapat I-nya berapa? I-nya 1,2. 1,2. Oke. Pertama kan kita tahu nih, E1 ketemu dengan E2 kan nanti jadinya. Kan dia 20 dikurang 8. Benar? Tambah. Ya sekarang baru antek-antek R-nya yang kita lihat. Antek-antek R-nya itu kan dia adanya sigma I kali R. Terus karena dia seri semuanya ini jadinya R1 tambah R2 tambah R3 tambah R1 biasa R1 besar maksudnya tambah R2 tambah R1 tambah R2. Jadi kan dia 1 tambah 1 kan? Kan R1 sama R2 itu sama-sama 1. Ya enggak? Iya, tambah 1 tambah 6 tambah 4, bener? Bener. Terus tambah 6 tambah 4 dikali I, gitu kan? Sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita dapat 12 ditambah berapa nih? 12 tambah 12 ya. 12 I. 12 I sama dengan 0. Berarti I-nya itu berapa? 1. I-nya sama dengan, nah 12 ini kan pindah ke sebelah nih. Jadi kan dia min 12 kan dia. Oh iya, min 12. Per 12 sama dengan min 1. Min 1 ampere. Min 1 ampere. Nah, min ini menandakan apa? Bahwasanya dia itu berarti enggak searah loop arusnya. Arusnya itu berlawanan jarum jam. Min 1 ampere. Nah, dapat min 1 ampere nih. Sekarang kita lihat VAB. VAB itu kan yang hanya dilihat yaitu dari 8. Dia kan pertama 8 tuh. Oh iya. Nah, dia kan dari 8 dikurang 8 dikurang berapa? 8 dikurang min 1 kan? Iya, min 1 dikali 8. Dikali sama R dari sama hambatan. Dikurang min 1 dikali. Nah, R-nya itu kan ada R2 tambah R1 kan? R2 tambah R1. R2 tambah R2 kecil, sorry. R2 tambah R2 kecil kan? Nah, 8 dikurang min 1 dikali R2-nya tadi berapa? R2-nya 4 ditambah 1. Nah, ya 4 ditambah 1 berarti 5 ya? Iya, 5. Berarti 5. Nah, ini kan berarti 8 dikurang min 5 kan? Min 5 ya. Nah, kalau kita selesaikan 8 kurang 5 ini adalah 13 volt. Itu jawabnya E. Nah, tadi kamu salahnya di mana? Salahnya di ini di R kecilnya malah ditambahin sama E-nya. Jadi enggak. Dia R sama R. Dimasukin di dalam ini, dalam yang RR hambatannya. Iya, ingat konsepnya untuk apa? Untuk konsep ini kan dia harus sama-sama gitu. Kalau R itu kan dia ohm ya sama ohm gitu. Catat bentar Kak. Oke. Habis ini aku kasih soal lagi yang lanjutan ya. Iya Kak. Mengenali saya.
Oh ya, sebelum itu juga mungkin sembari analisa ada langsung 2 soal sekaligus. Soalnya aku mau sholat dulu tadi, belum sholat asar. Ya. Ya, Kak. Kalau tadi min 1 ampere tuh berarti dia berlawanan sama apa ya, Kak? Kan tadi searah jarum jam tuh kamu buat lognya. Oh, iya. Nah, berarti kalau min itu dia berlawanan dong. Oh. Harusnya itu sebenarnya. Baik. Ini GGL-nya masih satu rangkaian ya. Maksudnya masih satu arah gitu. Kadang-kadang yang GGL yang 2 arah, jadi ngikut. Udah, Kak. Oke, udah. Nah, Baik. Nah, sekarang saatnya kita lanjut soalnya ya. Di nomor, nomor 22 nih masih udah 2 nih dia ya. Udah 2 juga. Ini 2. Nah, ini udah 2 semua sih. Oke, untuk nomor 22 dulu aja kali ya. Aku kasih arahnya untuk nomor 22 itu karena kan dia ada 2. Nah, berarti kamu harus membuat arah-arahannya. Arahnya kemana? Misalnya arusnya itu melewati 5 ohm. Yang kan yang itu yang ditanya ya. Yang diketahui itu apa aja. Kalau dia melewati 5 ohm, nah ini berarti kan kamu boleh menggunakan seperti ini misalnya. Jadi ini harus seperti ini. Nah, kayak gitu. Baliknya. Kalau gini ketemunya berarti dia ya pertama 10 volt. Nah, gitu kan? Nah, 10 volt. Ini kan yang pertama ketemu adalah yang positif ya, yang tinggi ke atas, itu kan 10 volt. Ketemu dia 10 ohm, 10 ohm. Nah, dia searah, itu kan 10 ohm. Kemudian dia akan ketemu dengan 5 volt juga. Itu kan? Dia akan ketemu dengan 5 volt.
Lalu dengan E3 dengan E2-nya juga. E3-nya ketemu dengan E2. Nah, E3-nya kita anggap di sini E3-nya mana E3? Ini enggak ada E3. Oh, kita labelin sini deh ya. Saya ketemu dengan ada E3, E1, E2 nah, gitu kan. Terus kita temukan dia dengan 15 dengan 5 ya, berarti kan 15 ini 15 volt dengan 5 volt. Nah, itu yang penting dulu. Berarti kan dia 15 itu kan positif tuh. Kan 5 volt negatif juga. Nah, ini yang samping itu 15 tuh dia arah arus listriknya gini sih, arah arusnya itu bagaimana? Arah arus. Ini apa ini loopnya ini? Loopnya kayak yang aku buat tadi kan dia ke atas tuh 15 volt ketemu dengan 5 volt kan nanti. Jadi 15 voltnya itu kan akan dikurang pastinya karena E3 dikurang E2 nanti dia. 15 kurang 5 nanti jadi dia. Ini 15 volt ketemu dengan 5 volt nantinya. Otomatis ini gini misalnya. Salah. Nah, ini nanti kan pasti dia gini kan. Nah, kan 15 volt ketemu duluan, baru nanti dia ketemu dengan 5 volt yang ini. Begitu ketika ini nanti. Nah, ini nanti dia akan ketemu dengan mempermudah ya. Jadi dia kita anggap di sini ini E1 misalnya ini E1, ini E2, ini E3. Ini maka dia akan ketemu E1 itu akan ketemu dengan E2. Nah, dia akan mengurang juga gitu kan, berkurang juga. Nah, berarti pas dikurang nah, dia ini ketemu kayak gini juga. Nah, berarti kan pertama dia ketemu 10 volt yang positif, berarti 10 volt. Nah, akhirnya dia ngelewatin Q ini, dia akan ketemu 5 ohm. Intinya harus ketemu 5 ohm kan. Dia ketemu 5 ohm, kemudian dari 5 ohm ini kan ketemu yang kecil, berarti dia negatif. Maka 10 kurang 5. Ya. Gitu. Jadi cari satu-satu. Udah? Ntar kalau udah 2 gitu ntar dikurang itu. Kalau ketemu kamu harus pandai juga menempatkan mana R1, mana R2, mana R3 kayak gitu. Jadi kan kita pertama ini S1-nya 10 volt, ya kan? E2-nya 5 volt, E3-nya 15 volt, misalnya gitu kan. Nah, S1-nya yang mana? Misalnya S1-nya itu adalah R1-nya ya. R1-nya yang mana? R3-nya 10 ohm. Ini sama-sama 10 ohm boleh. Ini R1 boleh. Ini R1 atau boleh juga di sini R3 boleh, atau balik juga di sini R3, di sini R1 juga nggak masalah. Yang R2-nya 5 ohm. Nah, di sini tidak ada hambatan ini ya, hambatan dalam ya, tidak ada. Berarti itu ntar dari 10 volt terus ketemu 5 ohm terus ketemu min 5 volt gitu Pak. Iya. Terus ketemu 10 ohm lagi gitu. Sehingga dari sini tuh sebenarnya rumusnya itu dia akan mencari I kan pertama. Untuk mencari I itu pasti dia tadi kan E1 kurang E2 ya. Jadi dia E1 kurang E2 karena voltnya dikali dengan ya, dikali dengan R3-nya. Nah, karena di sini kita anggap lalu lalang apa ya? R2 itu kan kita anggap titik tengah-tengahnya, berarti dia nggak ada fokus gitu misalnya tempat itu. Berarti fokusnya cuma dia yang dilihat tuh R3-nya aja. Nah, R3 dengan R1. Karena yang di tengah-tengah ini dianggap netral dulu gitu. Biar mudah mencarinya. Terus yang kedua itu adalah berarti E3 kurang E2 ya kan tadi E3 ya. Berarti E3
kurang E2 dikali R, ini R berapa? R1 ya. Ini R1 per, nah di sini yang perlu kita lihat bahwasanya kan dia bentuknya ini seperti paralel gitu ya. Berarti dia kalau diparalelkan berarti R1 kali R2 bisa, nih R1 di sini R1 kali R2 ditambah bentuknya ini kan paralel, berarti R2 bisa dikalikan R3 itu bulan. Nah ya berarti kan dia R1 kali R3 R1 kali R3 ditambah R2 kali mana yang belum, R2 kali R3 ya. Nah itu ini rumusnya berarti. Oh, iya. Nanti kan udah dapet nih kalau ada paralel. Nah itu kamu bakal dapat I dari yang mana? I dari yang tengah-tengah ini. Yang mana? I tengah-tengah. Iya, I 5 ohmnya itu kan berarti dapatnya. Yang 5 ohm yang di tengah itu Kak, itu nggak dipakai. Dipakai cuma buat dipakai cuma ya, R2 tetap dipakai. di Cuma mempermudahnya ini kita tengah-tengah ini kita jalur namanya. Titik sama titiknya aja jadi lihat. Nah, jadi kita tuh lihat jalurnya dari titik P ke titik Q. Mempermudahnya. Baik. Ya, bisa dicari dulu. Bisa Kak, berarti udah pakai rumus ini aja I-nya ketemu berarti. Kalau Ya, I-nya udah nanti kalau misalnya udah ketemu nih, kamu simpan dulu ya. Misalnya ternyata aku belum selesai sholat nih. Kamu boleh agak nyicil-nyicil juga. Ini kan hampir-hampir mirip nih pengerjaannya dengan nomor 22 ya. Nah, kuarks arus yang melalui hambatan 4 ohm. Ini kurang lebih sama kayak gitu sih dia. Titik ke titik juga. Oke. Boleh ya? Aku sholat dulu. Tapi ini yang nomor 23 itu ada hambatan dalam. Oh iya.
Sudah? Sudah ketemu? Lagi nomor 23, Kak. Jadi nomor 22 udah dapat. Udah. Berapa hasilnya? 0,75. Nah, 0,75 tadi hasilnya apa? Positif, negatif? Positif. Nah, berarti kalau dia positif, jawabannya yang mana? 0,75-nya, D atau E? Harusnya D ya, Kak? Ya, berarti jawabannya adalah D. D, karena kan dia positif. Berarti kan dia nggak berlawanan arus dong. Benar, D ya. Tapi loop itu kita bikin sendiri aja, kayak yang penting melewati tengahnya itu. Ya, yang penting itu tuh kamu melibatkan yang di tengahnya. Ya, biasanya tuh soal-soal kayak gini pasti yang dicari itu nilai kuat arus yang di tengah. Kamu masih mencari nomor 23? Iya, Kak. Itu kalau yang R itu berarti tinggal dikaliin aja, Kak. Yang di per R ini 3 kali 4, 3 kali 7, 3 kali 4, terus 4 kali 7, terus sama 3 kali 7 gitu ya, Kak. Rumusnya. Iya, karena kan dia kan di sini paralel ya dia ya. Iya. Terus yang hambatan dalamnya juga dimasukin nggak, Kak? Itu nomor 23 ya? Iya. Ya, hambatan dalamnya juga. Jadi ngalinnya Sebentar, ini ada hambatan dalamnya ya. 2, 1, 3, 4. Oh ya. 1, 3, 4, 7, 2, 7, 1. Itu kan ada hambatan dalam 1, 3, 4, 7 dengan 1. Nah, itu diinkludkan aja sih dia. R1 ada 4 ohm, R2-nya 4 ohm ya. R1-nya 4 ohm. R2-nya 4 ohm. Nah, jadi kamu gabungin aja gitu loh. Maksudnya di sini kan R1-nya 4 ohm. Ya, karena R1-nya 4 ohm ini karena kan 1 tambah 3 ini kan gitu maksudnya. Yang ini 3 ohm, yang ini sama ini tuh digabung aja. Oh, digabung. Ini 4 ohm aja, yang ini 8 ohm kan nanti. Oh, iya. Gabung. Biar mempermudah gitu maksudnya. Nah, yang penting jangan tengah-tengah. Karena kan R1 ini R2-nya, misalnya ini R3-nya gitu. Terus yang ini kan nggak mungkin kita gabung sama ini gitu. Karena kan ini daerah lintasan gitu, lalu lintas gitu ya bahasanya ya.
Untuk ekor yang mau mandi, silakan untuk mandi. Monggo kalau mandinya mandi basah segera. Emang kayak gitu ya? Biasanya ada banyak gelombang. Iya kok. Silakan untuk mandi. Udah ketemu belum? Nggak ketemu kok jawabannya. Nggak ketemu? Kalau aku biasanya aku gabung-gabungin aja ya. Jadi kita anggap R1-nya itu adalah penambahan antara 3 dengan 1. Ya kan? Iya. Jadinya 4 ohm. Yang R2-nya 4 ohm. R3-nya 8 ohm. Nah, udah kita tambah-tambahin tuh. Ya kan? Pas udah kita tambah-tambahin. Nah, saatnya sekarang kita mencari kode arusnya sama kayak yang tadi ya. Sama kayak sebelumnya. Nah, karena sama kayak sebelumnya, ya udah kita tinggal tulis. Berarti dia E1 kurang E2 ya kan? Ini sama kayak tadi kok. E1 kurang E2. E1 kurang E2. Nah, karena di sini E2-nya kagak ada, kan cuma E1 doang. E1 pun ya ketemu positif langsung kan, dia ketemu positif ini. Namanya positif kan bentuknya gini nih. Nah, berarti dia positif 12 dikurang 0. Ya udah 12 dikurang 0 karena E2-nya nggak ada ya di sini ya. Terus dikali dengan R-nya tadi. R1-nya berarti R3-nya itu kan atau R1-nya bisa 12 volt. Aku belum clearkan, sorry. Aku belum clearkan arahnya juga nih. Berarti kalau gitu ini kalau mulainya dari kayak gini berarti kan negatif dong. Negatif 12 kurang 0. Sorry. Ini enggak ada space yang besar ya. Negatif 12 kurang 0 dikali 4. Ya, 1 tambah 3, 4. Kalau ini berarti kayak yang tadi. 12 kurang, kan positif ya.
Kalau dia kayak gini, ini berarti kayak gini. Jadi 12 dikurang 0 kali 8 per kayak yang tadi ya, 4 dikali 8 dan seterusnya. Kan gitu kan? Halo? Iya, Kak. Ini 4 kali 4, kan 4 kali 4 ditambah 4 kali 8 ya. Iya, 4 8. kali 8 ditambah 4 kali 8 8. 8 kali 4 kan? Sama aja Iya, kan? 8 kali 4. Ah. Ada 2 ya. Berarti 8 kali 4. Nah, kemudian kita udah dapat min 12 kali 4 itu kan min 48 ya. Min 48 ditambah 12 kali 8 itu kan 96 dibagi dengan hasilnya nih. Itu berapa? Coba dikerjain, diselesaikan dulu yang ini. Ya. 48. Ah iya, benar sih. Udah benar enggak searah arah. Ya, benar. Searah dia. Nol kemana, Pak? Iya, berarti dia 0,6 positif negatif. Positif. Oke, positif ya. Kan tadi buatnya kayak gini. Ya, 0,6 ampere. Positif. Ya, positif sih. Dicatat dulu, benar, Kak.
Kak, Mhm. ini kenapa yang nomor 23 loopnya ini searah jarum jam dua-duanya? Kalau yang di atas ini, yang satu ada yang berlawanan gitu, Kak. Bentar, yang ini kan min 12. Mungkin akunya yang kali salah kali ya. Naik, ini positif. Loh, emang searah jarum jam semua itu? Yang di atas. Yang di atas, Ya, di atas yang, enggak sih ya. yang satu kan ada yang nggak searah jarum jam. Terus yang di Hmm. bawah dua-duanya searah jarum jam. Itu apa bedanya? Oh iya, aku salah yang ini, sorry. Harusnya ini nggak gini. Kan ini kalau mau ketemu yang ini kan dia gini kan? Ya Hmm. enggak? Hmm. Nah, salah salah. Nah, sorry, benar kamu. Karena harus kalau ini dari sini kan. Hmm. Ya kalau misalnya kayak gini, ini ya saya hitung tadi hasilnya kayak min deh. Jadinya min 0,6. Apa? Jadinya min koma Yang 6. sudah selesai school, foto dulu. Enggak, kan ini kan min 12 nya kali 4. Hmm. Setelah itu mandi. Yang ini kan positif mulanya. Kalau kita gabungkan kan jadinya Oh, positif kan? iya. Nah, 48 ditambah 96. Jadi kan positif 48 kan? Hmm. Bahkan nggak ada minnya berarti. Hmm. Berarti dia tuh kalau misal kita titikkan, ini misalnya titik A ke titik B, berarti harusnya kita titik A ke titik B Ayo, karena Hmm. positif. yang menjadikan dalam kamar itu. Ayo, berapa paketnya? Sudah. Ada di nanti konten. Gimana? Oke. Sudah, Kak. Oke. Nah, sekarang nomor 24 nih. Nomor 24 juga dia paralel juga rangkaiannya, ya kan? Besar arus yang melewati R1 adalah berapa ampere? Nah, ini yang ditanya nih R1 ini. Kamu dapat hasil satu. Bukan R2-nya gitu. Dan bukunya dipakai. Satunya ini tanya. Aku enaknya coret. Ku hapus dulu kali ya. Udah di Udah, Kak. kan? Udah. Apa temukan pikiran itu? Ya, untuk nomor 24 boleh dianalisa sendiri dulu. Nanti kita pair. Hmm. Baik. Ayo,
Kalau berarti ini ngitungnya yang sebelahnya aja ya? Nggak perlu dua-duanya. Tetap kedua-duanya. Kita masih tetap pakai E1, E2, E3 gitu. Cuma kan di sini misalnya di sini ada E1, E1-nya kan nggak ada misalnya, berarti 0 gitu. Atau E2-nya boleh 0. Jadi yang di sini yang dicarinya F1. Kamu tentukan loop-nya dulu. Arah loop-nya. Jadi kalau di sini yang dicari R1 ya doang, dua-duanya juga tetap di ini, Pak. Ya, ini misalnya kamu mau cari kita misalkan ya kan sama tuh E1 kurang E2 kan, E1 kurang E2 misalnya E1-nya itu kamu buat gini, misalnya kamu loopnya kayak gini, di sini ada E2 misalnya gitu kan, dianggap aja ada ini E1 ini E2 ini E3 misalnya gitu, boleh. Itu kan E3 kurang E2 dia jadinya. Nah yang ini kan berlawanan arah jarum jam, berarti ini harus arah jarum jam kan. Iya. Berlawanan berarti ini gini dong, ya enggak? Bener? Berlawanan ini searah. Nah, Tidak melakukan bajikan dulu itu. Ayo sekarang tetap. Sudah jam 5 lewat. begitu sih analisa dulu. Dan ini kan dari rangkaian tersebut besar kuat arus yang melewati R1 adalah berapa ampere kalau R1-nya. Kita anggap E1-nya itu 6 volt dan R1-nya 2 ohm. Ini R1 berarti kan. R2-nya 2 ohm, E2-nya kagak ada. Kagak ada E2 misalnya gitu. Oh iya boleh. Terus kalau E3-nya kan kebalik. E3-nya berarti dia min 9, R3-nya 3 ohm. Oke, masih bingung? Kan ini rangkanya kita buat kayak gini ya. Nah, kalau rangkanya kita buat kayak gini, diketahuinya kan berarti E1-nya itu kan dia 6 volt kan? Kok 6? Min ya? Min 6. Karena dimulai dari yang garis kecil kan, ke atas kan. Terus R1-nya itu malah 2 ohm, ya enggak? Yang ini. Ini R1, ini mulainya dari sini dia. Nah, mengalir. Kemudian E2-nya itu kagak ada, 0. Nanti E2-nya kan di sini harusnya ada rangkaian misalnya. Ada kan? Berapa R2-nya itu adalah 2 ohm juga. Nah, kalau di sini juga sama. R3-nya itu malah min 9 volt. Kenapa? Karena dia ketemunya dengan yang kecil ini kan. Kan dia muter. Ya kan dia ketemu yang kecil, yang garis pendek 9 volt, R3-nya 3 ohm. Gitu kan analisanya? Iya. Nah, berarti sama nih kayak E1 kurang E2 itu kan dia. E1 kurang E2 dikali R3. Masih kayak gitu. Ya kan E1 kurang E2 kalinya R3 ditambah dengan berarti E3 kurang E2 kan dibaliknya tuh. E3 dikurang E2 kali R1 gitu. E3 kurang E2 kali R1 per kayak tadi dia ya. Kali R2 tambah R1 kali R3 dan seterusnya. Ada yang ada banyak tak? Ayo, Ahmad. Raya. Nah,
rumusnya sama. Cuman konteks ininya aja yang beda-beda. Oh iya. Ayo. Jawabannya yang C Kak, 2,25. 2,25 2,25. bukannya minus ya? Iya di sini iya min 2,25. Ya, minus. Oke, jadi yang paling penting nih di sini aku ngelihatnya kamu perlu tahu pertama penentuan arahnya itu juga, terus juga rumusnya itu kayaknya sama-sama kayak gini semua rata-rata ya. Cuman ada atau enggaknya, full atau enggaknya dia ada GGL-nya, nah itu perlu diperhatikan. Oke, Iya Kak. sini misalnya kayak mana yang GGL-nya yang di sini gitu. Nah, apalagi yang paling penting juga kita harus tahu dari rangka tersebut beda potensial antara titik A dan titik B, berarti kan ya cuman nyari A dan B aja. Nah, A dan B itu terdiri dari dua kayak gini nih. Ini akan ada dua. Yang pertama dia hambatan dalam juga ada. Berarti kemungkinan di sini 6 volt itu ditambah dengan I kali R. Nah, I-nya perlu dicari dulu. I secara keseluruhannya itu berapa semuanya I, baru R. R-nya ada dua. R-nya itu adalah R yang dalam kutip 2 ohm ditambah dengan yang 1 ohm yang hambatan dalam. Iya. Nah, itu pentingnya untuk penentuan hambatan dalam. Biasanya hambatan dalam itu lebih kecil dari yang hambatan biasa gitu. Kalau hambatan biasa itu kan biasanya dia dari lampu gitu kan. Nah, itu hambatan biasa dia. Atau misalnya kalau hambatan biasa dari baterai ya, atau sumber arus listrik yang lain. Ayo Chandra. Jadi tuh dicari I-nya dulu. baru cari FAB. Dia perlu mencari I-nya dulu, ya kan? VAB itu dia perlu mencari I-nya. Atau kalau mau langsung singkatnya juga kita pasti sama kayak tadi ya. Lalu dia harus harus banget kita tuh menentukan E1-nya berapa, R1-nya berapa. Terserah kamu, misalnya ini E1-nya, ini R1-nya gitu. Ini E2-nya, ini ini E2-nya, ini R2-nya, ini E3-nya, ini R3-nya gitu, E3. Nah, dibuat seperti itu bentukannya. Nah, baru yang paling penting juga kamu harus loopernya. Kan harus salah satunya harus ada di ke arah jarum jam, satunya juga berlawanan arah jarum jam. Iya. Untuk nilai E1, E2, E3 atau R1, R2, R3-nya, kalau R1, R2, R3 kan tetap ya. Paling nanti kalau ada hambatan dalam aja kok bisa tadi kayak 4 gitu kan. Karena dia ditambahkan kayak gini R1 yang sini mungkin kita anggap di sini R1. Berarti R1-nya di sini adalah 3 ohm. Kenapa 2 ohm tambah 1 ohm? Kan gitu. Kayak di sini tetap 2 ohm yang R2-nya. Kalau yang ini
R3-nya adalah 6 ohm. Kenapa? Karena 5 ohm tambah 1 ohm hambatan dalamnya. Biar mempermudah kayak gitu. Karena kan susunan dari hambatannya itu adalah paralel. Ya kan? Itu sih nanti. Jadi paling untuk penganalisaan kamu harus kuatin lagi dari ini ya, saranku ya. Yang pertama adalah konsep dari R seri dan R paralel. Sama dengan I seri sama I paralel itu seperti apa. Baik. Nah, ini coba diperhatikan lagi. Karena tadi itu kita sebenarnya pakai rumus ini rumus cepat juga sih gitu. Dari analisanya. Oke, aman ya untuk ini jadi Zaki ya. Berarti Ya, besok di Selasa lagi kita ketemu itu kimia gitu ya. Iya, Pak. Nanti aja. Mungkin aku boleh tahu kamu juga kalau